لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Chalky Isnaira. Jadi teman-teman, hari ini akhirnya aku bikin video Q&A lagi. Kenapa di sini aku nulisnya video Q&A part 2? Karena di part pertamanya udah pernah aku bikin sebelumnya ya teman-teman. Yang mana video aku Q&A yang pertama itu aku bikin di spesial 10.000 subscriber yang kemarin gitu. Jadi buat kalian yang pengen tahu Q&A aku di part pertama, kalian bisa cari aja video aku di sebelum-sebelumnya yang judulnya itu Q&A spesial 10.000 subscriber. Atau kalian bisa lihat di sini. Nah, sebelumnya aku mau minta maaf ya teman-teman karena aku bikin video Q&A spesial 100.000 subscriber ini udah kayaknya terlambat banget juga sih sebenarnya, karena aku tahu subscriber aku tuh udah dari kemarin-kemarin mencapai 100.000 subscriber. Cuman aku baru bisa kali ini bikin video Q&A-nya. Sebenarnya banyak sih yang nanyain ke aku gitu kan, Kak, kapan bikin giveaway? Kak, kapan ngadain giveaway-nya? Aku nggak pernah ngadain giveaway sih gitu. Aku minta maaf banget ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh mau ngadain giveaway, cuman aku tuh masih belum ada persiapan gitu. Jadi insya Allah nanti ada aja kok aku bikin atau aku ngadain giveaway buat kalian. Jadi aku sih berharap kalian bisa tetap sabar aja ya nunggunya kapan aku untuk bisa bikin giveaway. Oke? Nah, untuk sekarang spesial 100.000 subscriber aku mau bikin video pertanyaan aja dulu untuk kalian gitu. Nggak apa-apa ya teman-teman, aku minta maaf banget kalau misalnya aku belum bisa ngasih giveaway sama kalian, tapi aku tuh lagi persiapan gitu untuk bisa ngasih sesuatu buat kalian. Oke teman-teman, langsung aja ya kita mulai ke pertanyaannya. Oh ya, di sini aku mau ngasih tahu kalian, jadi kemarin itu aku buka pertanyaan di Instagram aku ya teman-teman. Maaf banget kalau misalnya kalian itu banyak yang nggak tahu kalau misalnya aku buka pertanyaan, karena aku emang buka pertanyaannya di Instagram aku. Jadi buat kalian yang mungkin suatu hari nanti pengen ikut nanya juga ke aku di video Q&A selanjutnya, siapa tahu nanti kalian bisa aja follow aku dari sekarang di Instagram aku @chalkyisnaira. Buruan ya follow Instagram aku, makasih. Nah, jadi kemarin itu kan aku ngumpulin pertanyaan kalian itu di postingan aku yang ini. Terus aku juga ada ngumpulin pertanyaan kalian di Instastory aku yang ini juga. Nah, jadi dari semua pertanyaan kalian itu aku gabungin semua. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan kalian yang gak aku jawab, aku minta maaf banget ya. Mungkin bisa jadi pertanyaan kalian yang gak aku jawab itu udah pernah aku jawab di video Q&A aku sebelumnya. Jadi aku juga gak pengen gitu ngulang pertanyaan 2 kali. Kalau pertanyaan kalian gak kejawab, kalian bisa nonton video aku di Q&A pertama. Oke? Oke guys, langsung aja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Nah, di sini pertanyaan yang pertama dari Elviana Asrifah 473. Tinggi Kak Chalky berapa? Oke. Tinggi aku aku lupa ya guys. Kayaknya aku tuh udah lama banget juga nggak ngukur tinggi badan aku berapa. Semenjak aku sekolah juga sih. Udah lama banget aku nggak ngukur tinggi badan aku berapa, jadi aku nggak tahu. Maaf banget ya guys, aku nggak tahu beneran deh. Cuman kalau dalam perkiraan aku sih, kalau nggak salah ya, aku tuh sebenarnya pendek guys. Aku tuh kayaknya nggak nyampe 160 tuh nggak nyampe. Dan perkiraan aku juga kayaknya aku nggak sampai deh 155. Karena jujur aku tuh pendek guys sebenarnya. Kalian bayangin aja deh, aku kan anak pertama ya dari 4 bersaudara. Adik aku tuh laki-laki semua.
Dan adik-adik aku tuh kan juga udah besar semua gitu. Jadi kalian tahu nggak sih, masa aku sama ketiga adik cowok aku semua, aku yang paling pendek. Bayangin deh. Dan yang bungsu nih, adik aku itu tuh hampir sama gitu tingginya saku. Wajar sih ya, karena adik-adik aku kan cowok. Jadi emang cowok kan emang kebanyakan tuh lebih tinggi gitu dari cewek. Tapi sayang aja gitu, aku kan anak pertama, tapi aku paling pendek coba. Ya kayak gitulah guys. Jadi maaf banget kalau misalnya kalian nanya, Kak, tinggi badan kakak berapa? Aku nggak tahu guys, karena aku udah lama banget nggak ngukur tinggi badan aku. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua dari Ica SYHH. Kak, gimana cara ngatur waktu kakak pas kakak masih setara SMP atau MTS gitu? Kak, room tour pas ngerekam video kak, dan alat-alat YouTube biar saya bisa termotivasi. Oke guys, jadi yang pertama nih, Kak, gimana cara ngatur waktu kakak pas kakak masih setara SMP? Ngatur apa dulu nih? Kalau misalnya ngatur belajar, atau ngatur ngaji, atau ngatur dalam aktivitas apa gitu maksudnya, aku belum ngerti nih. Karena setahu aku juga dulu waktu aku SMP, aku nggak ada ya guys kayak gitu. Maksudnya nggak ada yang kayak ngatur waktu buat jam segini tuh jam segini tuh ngapain, jam segini tuh ngapain gitu. Karena dulu waktu aku SMP namanya masih masih remaja banget gitu, masih kayak ABG banget gitu. Jadi nggak ada kepikiran kayak harus bener-bener nargetin waktu, harus jam segini, harus segini, jam segini harus gitu. Enggak sih, dulu aku biasa aja sih, kayak bebas aja gitu. Kalau misalnya aku mau belajar, aku mau makan, kayak gitu. Enggak yang kayak harus nempatin banget gitu, enggak. Terus Kak, room tour pas ngerekam video. Nah, kalau masalah room tour, mungkin nanti aku bakal bikinin video room tour kamar aku ya guys, kalau kalian mau. Jadi nanti bisa sekalian aku jelasin juga gimana aku ngerekam video di mana dan kayak gimana. Mungkin nanti insya Allah aku bakal bikinin video room tour. Tapi nanti ya teman-teman. Nah, yang ketiga, alat-alat YouTube Kak. Oke, jadi kalau misalnya ditanya masalah alat-alat YouTube, jujur ya teman-teman, alat-alat YouTube aku tuh sebenarnya nggak banyak. Aku mau cerita sedikit nih. Jadi dulu waktu awal-awal aku mulai mau nge-YouTube, itu aku tuh make alat atau barang yang ada di rumah aja dulu gitu. Jadi aku tuh pas persiapan mau bikin YouTube, itu aku nggak langsung yang kayak nggak langsung punya semuanya gitu. Nggak harus punya kamera dulu, nggak harus punya tripod dan lain sebagainya. Aku bener-bener make yang apa adanya aja gitu di rumah. Selagi apa yang ada di rumah itu bisa dimanfaatin, ya kenapa enggak gitu. Jadi dulu waktu awal-awal aku pakai YouTube, awal-awal aku bikin YouTube, itu aku cuman pakai kamera HP. Waktu itu HP aku masih Android. Terus juga masalah tripod, itu aku nggak pakai tripod, aku cuman pakai meja. Jadi kalian tau gak sih kan meja gitu, jadi aku duduk di bawah, terus HP aku taruh di atas meja gitu. Jadi kayak bisa ngambil gambar gitu kayak gini gitu. Terus kalau masalah mikrofon, aku nggak pakai mikrofon sama sekali dari dulu sampai sekarang. Aku nggak ada sama sekali pakai yang namanya mikrofon. Terus gimana Kak kalau misalnya ngerekam video tapi suasananya berisik gitu? Ya aku usahain cari cara biar suara aku tuh jernih. Ya contohnya tuh kayak misalnya aku mau ngerekam video nih, aku nyari tempat yang benar-benar sepi, yang benar-benar tuh nggak ada berisik sama sekali. Contohnya tuh kayak di kamar atau kayak di ruangan yang benar-benar tuh orang nggak ada gitu. Cuman setelah lama aku nge-YouTube, baru deh bisa aku kebeli yang namanya kamera, tripod gitu. Dan kayaknya kalau misalnya dibilang alat-alat aku
buat nge-YouTube apa aja, kayaknya cuma 2 itu aja deh guys, kamera sama tripod. Itu aja sih. Dan menurut aku cara supaya suara kita kedengeran gitu, kalau misalnya kita bikin video, yang pertama suara kita juga harus lantang, dan suasana di sekitar kita itu juga mendukung kita untuk kita bisa berbicara dengan jelas gitu. Oke teman-teman, langsung ke pertanyaan selanjutnya dari PTRII Putri kalian namanya. Cara mengatasi diri sendiri kalau lagi futur gimana kak? Oke, futur. Jadi nih buat teman-teman yang belum tahu, kak, futur itu apa sih? Futur itu adalah sesuatu kayak apa ya guys? Semacam rasa malas atau rasa bosan atau rasa nggak semangat kita dalam melakukan suatu ibadah yang udah jadi kebiasaan gitu buat kita. Contoh, ketika kita melakukan hafalan Quran, pasti ada masa-masanya kita ngerasain yang namanya masa-masa futur, masa-masa yang bikin diri kita tuh kayak jadi pernah ada rasa malas, ada rasa bosan, ada rasa nggak semangat. Pasti rata-rata semuanya pernah kan teman-teman kalian ngerasain itu. Nah, itulah yang disebut futur. Nah, cara menghadapinya gimana? Kalau buat diri aku sendiri gini, kalau di saat kita futur, yang pertama harus kita ingat, usahain ketika kita lagi ngerasain futur nih, istighfar dan berzikir. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian pernah gak sih dengar kata atau kalimat terpaksalah maka akan jadi terbiasa. Jadi ya itu, kalau kita sedang futur, paksain guys, paksain. Misalnya kita baca Quran nih, kita hafal Quran, terus rasa futur itu datang nih ke diri kita, kita paksain, jangan pernah berhenti gitu, jangan pernah kayak mundur gitu, jangan pernah diberhentiin. Karena insya Allah kalau dari keterpaksaan itu nantinya bisa jadi kebiasaan gitu untuk diri kita gitu. Dan yang ketiga, perbanyaklah kita membaca Al-Quran juga gitu. Misalnya kita nggak cuman dari misalnya kita futur nggak dari menghafal Al-Quran, misalnya kita futur dari melakukan sunnah, baik itu puasa atau sholat. Ketika kita futur, cobalah kita terbiasa untuk membaca Al-Quran. Minimal sehari itu kita ada membaca Al-Quran, minimal 1 lembar. Kalau nggak bisa, minimal 1 halaman. Kalau nggak bisa lagi, minimal setengah halaman. Sebisa mungkin kita untuk bisa terbiasa setiap hari dalam membaca Al-Quran teman-teman, supaya semangat kita terjaga, iman kita terjaga, dan kita nggak gampang futur gitu. Dan yang keempat nih, kalau bisa kalian perbanyak berteman, kalian perbanyak mencari teman-teman soleh atau solehah. Jadi cari tuh teman kita yang bisa membimbing kita. Maksudnya tuh bukan membimbing ya, kayak cari teman yang bisa nyemangatin kita, cari teman yang bisa kita tuh bisa saling semangat dan menyemangati gitu. Insya Allah kalau kita punya teman hijrah yang bisa membantu kita, menyemangati kita, kita nggak gampang yang namanya futur, insya Allah. Sekarang kita lanjut ke next pertanyaan dari Sofia_QR. Assalamualaikum Kak Calki. Waalaikumsalam. Aku mau tanya, makanan favorit kakak apa? Terus minuman favorit kakak apa? Salam ya kak dari Depok. Salam juga. Oke, jadi makanan favorit aku, apa ya? Jujur ya guys, sebenarnya aku tuh tipe orang yang nggak pemilih dalam makanan gitu. Maksudnya emang aku tuh orangnya
nggak terlalu pemilih kalau dalam hal makanan. Jadi karena aku tuh juga orang yang suka makan, jadi apa aja tuh aku suka gitu, nggak nentuin sih aku suka makanan ini, nggak terlalu kayak gitu. Cuman gini, kalau misalnya ditanya favorit kakak apa, mungkin karena aku orang Padang, terus karena juga ibu aku sering masak masakan Padang, mungkin jadi aku tuh lebih suka masakan ibu aku, masakan Padang. Jadi kalau misalnya ditanya makanan favorit kakak apa, masakan ibu. Ya jadi gitu, masakan favorit aku adalah masakan ibu aku sendiri. Karena nggak tahu kenapa, menurut aku masakan ibu itu adalah masakan yang paling enak. Terus juga minuman favorit kakak apa? Sama sih guys, sebenarnya aku tuh nggak terlalu pemilih sama yang namanya minuman juga. Sama aja sih menurut aku. Air putih aku suka, susu aku suka, jus aku suka, semuanya aku suka. Cuman kalau misalnya dibilang favorit, mungkin aku lebih ambil ke yang lebih sehat ya. Air putih sih, air putih aku suka karena itu sehat guys. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Herliana Put. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, gimana sih caranya nasehatin ke orang kalau yang orang lakukan itu salah? Biasanya kan kalau kita jelasin gini-gini, terus kata orang itu, sok suci kamu tuh. Tolong kak, aku butuh pendapat dari kakak. Sebenarnya kayaknya perasaan aku udah pernah jelasin di video aku sebelumnya. Kalau nggak salah video aku yang ini ya guys. Di situ tuh aku jelasin tentang gimana sih cara kita dalam menasehati dalam kebaikan gitu. Kamu bisa nonton aja video aku yang ini. Intinya ketika kita menasehati seseorang itu pasti ada aturan-aturannya juga teman-teman. Salah satunya kita jangan pernah menasihati seseorang itu di depan umum. Itu nggak bagus, nggak baik. Karena kalau kamu menasihati seseorang di depan umum, itu bukan yang namanya menasihati, melainkan menghina saudara kamu sendiri. Gitu. Kalian bisa nonton aja ya videonya yang ini. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Stefani Afsi. Assalamualaikum Kak Celki. Waalaikumsalam. Afwan, kalau boleh tahu hobi kakak apa kak? Hobi aku apa ya? Kok aku nggak tahu sih hobi aku apa? Aku tuh suka yang berbau kesenian guys. Contohnya kayak nulis, terus juga menggambar, kayak sholawatan. Itu kan seni juga ya. Kayak gitu aku suka. Salah satunya YouTube aku ini. Mungkin bisa dibilang aku nge-YouTube kayak gini juga salah satu hobi aku sih. Karena kalau kita nge-YouTube, itu kan ada yang namanya ngedit video, menulis sesuatu, mencatat sesuatu gitu. Aku suka yang namanya, aku suka kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya hobi aku, ya kalian bisa tahu sendiri lah apa yang aku sampaikan tadi. Jadi ya kayak gitu. Aku lebih suka hobi dalam bidang kesenian kayak gitu. Kayak nulis cerita, nulis apa aja yang intinya tuh kayak lebih mengkreasikan sesuatu gitu, kayak lebih membuat karya sesuatu gitu. Aku suka jadi gitu. Oke, next teman-teman. Pertanyaan dari Ima Ainur.
Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Semoga kakak selalu dalam lindungan Allah, amin ya Allah. Kamu juga. Bagaimana cara Kak Celki menghadapi ocehan-ocehan orang yang tidak suka sama kakak? Syukran kak. Aku mau cerita sedikit ya guys. Jadi kalian percaya nggak sih? Aku tuh dulu jujur aja nih ya. Aku tuh sebenarnya dulu aku tuh sebenarnya waktu sekolah aku tuh nggak punya teman banyak, jujur. Aku tuh punya teman cuman sedikit dan cuman beberapa orang aja gitu yang benar-benar ngerti aku, yang benar-benar bisa nerima aku dengan segala kekurangan aku apa adanya. Aku cuma punya beberapa orang temen yang bisa nerima aku. Kenapa? Gimana ya? Panjang sih guys kalau dijelasin. Karena aku juga nggak mau sih nyeritain ini. Sebenarnya malas juga sih nyeritain ini. Ada sesuatu yang bisa jadi pelajaran juga sih buat aku di masa lalu. Gitu. Jadi ya intinya dulu aku tuh dari dulu sampai sekarang itu udah terbiasa gitu yang namanya nggak disukain orang, udah terbiasa gitu yang namanya diocehin orang, dihina orang, dijelek-jelekin mungkin, diomong-omongin mungkin, udah biasa gitu buat aku. Gimana sih cara nanggepin orang yang kayak gitu? Aku sendiri ada 2 cara. Yang pertama diem, yang kedua berdoa. Contohnya gini, misalnya nih, ada orang yang ngehina kamu di depan umum misalnya nih, terang-terangan gitu, ngehina kamu, ngejatuhin kamu. Yang kamu lakuin apa? Yang aku lakuin, aku diam aja, nggak usah peduliin omongan orang itu, nggak usah nanggepin orang itu, nggak usah bales marah, nggak usah bales mencaci balik, nggak usah bales ngocehin balik. Diem aja guys. Habis itu apa? Habis itu dalam hati berdoa, ya Allah, kalau emang aku salah, maafin aku. Tapi kalau emang dia yang salah, maafin dia ya Allah. Dah. Habis itu kalian istighfar sebanyak mungkin. Istighfar terus sebanyak mungkin sampai rasa sakit yang ada di dalam hati kalian ini hilang dengan sendirinya. Percaya nggak percaya? Percaya deh teman-teman. Kalau kalian bisa ngelakuin hal itu, kalau kalian bisa ngebiasain hal itu, percaya di masa depan nanti kalian akan lebih bahagia dari orang itu. Percaya deh sama aku. Di sini niat aku tuh nggak ada sama sekali mau sombong, nggak ada sama sekali mau kayak ngejatuhin orang-orang. Di sini niat aku nggak ada mau kayak ngebela diri aku sendiri. Di sini aku niatnya cuma mau ngasih pelajaran aja buat teman-teman. Karena pelajaran yang aku dapat kayak gitu. Jadi kalian tuh banyak yang suka cerita gitu ke aku, Kak, aku tuh dihina orang, suka banget dijelek-jelekin orang kayak gini. Aku tuh kenapa sih aku tuh sering banget dihina kayak gini. Aku suka banget sih dibully kayak gini. Kalian nggak perlu takut. Kalian tuh orang yang paling beruntung kalau kalian bisa bersabar dan tahu cara menghadapi orang-orang kayak gitu gimana. Jadi percaya aja sama aku. Kalian pasti akan lebih beruntung. Tuh. Oke, semangat ya teman-teman buat semuanya. Belajar terus untuk bersabar dan introspeksi diri. Oke? Semangat. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Anis_Devla_Fareza. Ya ampun, namanya bagus-bagus semua. Kalau boleh tahu Kak Celki pakai softline minta
Yap, bener banget, aku pakai softland minus teman-teman. Jadi banyak gitu yang nanya ke aku, Kak, kakak pakai softland ya? Terus ada juga, Kak, kok kakak pakai softland terus sih? Emang nggak capek ya matanya? Kenapa aku pakai softland? Karena mata aku minus teman-teman. Aku tuh kalau nggak pakai softland atau kacamata, aku tuh nggak bisa ngeliat gitu. Maksudnya bukan nggak bisa ngeliat gimana, maksudnya buram gitu, karena minus aku tuh udah lumayan tinggi. Jadi kenapa aku sering pakai softland atau kacamata. Dan kalau aku pakai kacamata juga nggak sering sebenarnya. Banyak juga yang nanya ke aku gini, Kak, kenapa kakak nggak pakai kacamata aja sih, jangan pakai softland, katanya gitu. Sebenarnya aku tuh nggak setiap hari juga gitu pakai softland teman-teman. Aku tuh pakai softland biasanya kalau lagi keluar rumah gitu, atau kalau lagi ada acara, atau kalau lagi kayak bikin video atau jalan kemana gitu. Aku biasanya emang pakai softland. Kenapa? Karena kalau pakai cadar, aku tuh nggak nyaman pakai kacamata. Itu sih yang bikin aku tuh nggak betah pakai kacamata. Karena kalau kalian bayangin, udah pakai cadar terus pakai kacamata, jadinya tuh kayak pengap gitu loh. Kalau aku ngerasanya gitu ya. Jadi aku tuh nggak betah. Daripada nanti aku jadi nggak betah pakai kacamata, mood aku kacau, makanya aku biasanya pakai softland gitu. Oke, paham ya? Selanjutnya pertanyaan dari Bengkel Sutomo 403. Ada dua nih pertanyaannya, Kak. Kakak itu lulusan dari pondok mana sih? Yang kedua, Kak, kakak beli himatnya di mana ya? Oke, yang pertama dulu, Kak, kakak itu lulusan pondok mana? Aku lulusan pondok pesantren Dar El Qolam, tepatnya di Dar El Qolam 3. Buat kalian yang tahu pondok pesantren aku, ya aku di situ. Tapi buat kalian yang nggak tahu pondok pesantren aku, kalian bisa lihat aja di Google atau di YouTube, banyak kok pondok pesantren Dar El Qolam. Aku bangga banget bisa mondok di pondok pesantren Dar El Qolam, karena di pondok aku itu aku banyak dapat pelajaran dan pengalaman hidup buat diri aku sendiri. Dan aku tuh bangga banget, nggak tahu kenapa, emang aku bangga banget sama pondok pesantren Dar El Qolam. Dan gak heran juga sih, pondok aku itu bisa disebut sebagai salah satu pondok terbaik di Indonesia. Aku bukannya sombong atau apa ya guys, aku di sini cuma mau membanggakan pondok aku sendiri gitu. Ya intinya kayak gitu. Oke, kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Vanessa Hesia Freya. Ya ampun, kenapa sih nama kalian tuh bagus-bagus semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana hukumnya kalau kita joget-joget di TikTok dengan membuka aurat? Hukumnya haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seorang perempuan yang berpakaian tapi telanjang dan berlenggak-lenggok. Nggak boleh. Itu nggak boleh ya teman-teman. Nggak boleh seorang perempuan muslimah yang udah balik itu joget-joget, apalagi sampai memperlihatkan auratnya. Itu hukumnya haram. Tapi di sini kalau misalnya dibilang TikTok haram, aku nggak ngikut pendapat orang yang berkata kalau aplikasi TikTok itu haram. Karena yang aku
tahu, yang aku selidiki juga, nggak semua konten-konten yang ada di aplikasi TikTok itu orang-orang yang isinya joget-joget semua, teman-teman. Kalau kalian punya aplikasi TikTok, kalian pasti tahu, banyak kan juga kalian nemuin konten-konten yang bisa bermanfaat. Contohnya konten-konten islami, konten-konten dakwah, itu juga banyak. Makanya kenapa aku nggak ngikut pendapat seseorang yang mengatakan bahwa aplikasi TikTok itu adalah aplikasi haram gitu. Kalau misalnya kalian punya TikTok tapi kalian jadikan konten-konten kalian itu konten-konten yang bisa membawa hal kebaikan, konten-konten kalian itu yang kalian buat untuk bisa mengajak orang lain dalam hijrah, dalam memperbaiki diri, dalam ya yang mana itu bisa bermanfaat dalam hal kebaikan, itu nggak apa-apa gitu. Oke guys, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Faizah Ogu. Apa sih ini? Dari Faizah, kakak umurnya berapa sih? Ini pertanyaan yang banyak banget ditanyain sama kalian, mau itu di postingan aku atau di story aku, di komenan YouTube aku juga banyak yang nanyain kayak gini. Padahal aku tuh udah pernah ngasih tahu kalian loh guys di video Q&A pertama aku, kalau nggak salah ya. Terus juga di Q&A Instagram aku juga udah pernah aku kasih tahu umur aku sekarang kan tahun 2021. Umur aku 21 jalan 22. Insya Allah Agustus tahun ini umur aku 22 tahun tuh. Jadi jangan ada yang nanya-nanya lagi ya. Aku lahir tahun 1999. Ya jadi kalau misalnya dihitung umur aku ya segitu, 21 jalan 22 tuh. Oke. Next ke pertanyaan selanjutnya dari Agung DTYTM. Kak, apakah kriteria calon suami kakak nanti harus seorang pendakwah? Kriteria calon suami, jujur ya guys, aku sebenarnya belum ada kepikiran ke situ deh kayaknya ya. Kalau masalah calon kriteria imam, calon kriteria pasangan suami, jujur sebenarnya aku tuh bukan tipe perempuan yang punya kriteria banyak. Kalau pasangan aku tuh harus ini, harus kayak gini, enggak, aku tuh nggak kayak gitu. Lagian juga sebenarnya aku juga nggak terlalu banyak mikirin ke situ juga sih sekarang. Ya kalau misalnya ditanya, kalau misalnya keinginan aku gitu ya, ya yang pasti sih dua. Yang pertama agamanya baik, dan yang kedua akhlaknya pun baik. Itu aja udah cukup sih menurut aku. Kayaknya dua itu aja sih udah, alhamdulillah udah cukup banget gitu. Kalau misalnya disuruh pilih, kalau misalnya keinginan aku, misalnya ditanya, ya dua itu aja sih. Yang penting dia bisa ngembimbing aku, yang penting dia bisa jadi pengaruh besar buat kehidupan aku, jadi yang lebih baik. Itu aja. Terus kalau misalnya ditanya, emang harus pendakwah ya kak? Enggak harus juga sih. Kalian tahu dari mana sih aku maunya harus pendakwah? Mungkin di video TikTok aku ya, yang pernah aku share, yang pernah aku posting. Enggak sih guys, itu cuman perumpamaan aja gitu. Oke. Tapi aku tuh sebenarnya males bahas
calon imam lagi sebenarnya. Tapi ya kayak gitu sih intinya. Oke, aku jawab. Next ke pertanyaan selanjutnya dari Dede Amai. Kak, Dede penanya, jadi Dede pengen bercadar tapi bingung ngomong ke orang tua Dede. Oke Dede pengen bercadar tapi Dede bingung mau ngomongnya kayak gimana. Ya ngomong aja dulu Dede ke orang tua Dede. Jangan takut, jangan pernah takut gitu ngomong ke orang tua. Selagi niat kamu itu baik, pengen bercadar, ya ngomong aja dulu ke orang tua. Kan belum tentu orang tua kamu ngizinin atau enggak. Kalau ngizinin ya alhamdulillah. Tapi kalau memang kamu belum diizinin untuk bercadar, ya gimana ya? Di video-video aku sebelumnya juga udah pernah sih aku jelasin gimana cara gimana cara kita supaya diizinkan untuk bercadar. Kamu bisa lihat aja di video kakak yang ini. Kalau nggak salah di situ kakak ada ngejelasin tips atau cara supaya diizinin sama orang tua untuk bercadar. Kamu bisa tonton aja videonya. Ya intinya ya teman-teman, kalau kita mau bercadar, izin sama orang tua itu ya penting. Kita tahu nggak semua orang tua itu paham masalah syariat Islam gitu. Kalau emang orang tua kita belum paham tentang syariat Islam, alangkah lebih baiknya kita sering sharing ke orang tua kita masalah cadar itu gimana, syariat Islam itu gimana dan gimana. Insya Allah kalau emang orang tua kalian itu udah paham, udah benar-benar tahu, insya Allah nanti kalian akan dibolehin aja kok nantinya bercadar, insya Allah. Orang tua mana sih yang nggak pengen yang terbaik untuk anaknya gitu. Ya kalau dari aku, ya salah satunya itu tadi, kita harus coba sharing banyak ke orang tua kita supaya orang tua kita juga paham. Berdoa itu juga penting tuh. Oke, semangat Dede. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Karina DHF. Kak, cita-cita jadi apa? Cita-cita aku, ya Allah, jadikanlah aku perempuan salihah di dunia dan akhirat. Amin. Next lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Ronald_Septa. Keturunan orang mana? Kayak Arab. Ini nih pertanyaan ini sering banget ditanyain ke kalian, ke aku. Pertanyaan ini tuh sering banget kalian tanyain ke aku, mau itu di Instagram, di komenan YouTube. Banyak banget yang nanya, Kak, kakak orang Arab ya? Kak, kok alisnya bagus banget sih kayak orang Arab? Kak, kok kakak kayak keturunan Habib sih? Ada juga yang bilang, kakak kayak anaknya Habib gitu, alisnya bagus. Kalian lucu banget sih. Jujur ya guys, aku tuh sama sekali nggak ada keturunan Arab sedikit pun. Bener-bener nggak ada keturunan Arab. Ibu aku bukan orang Arab, ayah aku bukan orang Arab. Aku keturunan asli orang Padang. Ibu aku orang Padang, ayah aku orang Padang, nenek aku orang Padang, sepupu-sepupu yang lain juga orang Padang. Nggak ada yang keturunan dari Arab. Cuman karena kalian ngelihat alis aku gitu ya. Alis aku tuh sebenarnya biasa aja. Alis aku tuh karena mungkin kalian ngelihat alis aku tuh tebel, jadi kalian sangka aku orang Arab. Padahal aku orang Indonesia lokal. Aku orang lokal. Aku produk lokal. Aku orang Indonesia, orang Padang, orang Made in Indonesia asli, real Indonesian people.
Jadi udah aku sebutin ya, aku bukan orang Arab, aku keturunan orang Padang. Asli Padang. Padang Pariaman. Oke? Oke? Ingat. Oke? Next, ke pertanyaan selanjutnya dari Aliyah 03. Kak, coba ngomong bahasa Padang gimana? Oke. Jadi sebenarnya akak bukannya ndak bisa bahasa Padang. Akak lai pandai bahasa Padangnya, tapi akak pandai bahasa Padang tuh sakete ijenya. Ndak bisa loh kak banyak-banyak bahasa Padang, soalnya karena akak apa ya? Karena akak emang lahir di Padang, Kampung, tapi karena akak mulai sejak kete sampai kini sekolah di rantau, masuk kete di rantau sampai kini di rantau loh. Jadi kak lah memang tak biasa pakai bahasa Indonesia sama kawan-kawan kak, sama ibu kak, sama ayah kak, sama adik-adik kak bahasa Indonesia ini. Tapi kadang-kadang ada lo pakai bahasa Padang kok ibu ayah kak ngecek bahasa Padang, kadang kak coba lo. Jadi itulah yang kakak bisa bahasa Padang tuh. Tapi akak bukannya ndak pandai, akak lain pandai. Jangan ngecek kan ndak pandai bahasa Padang. Akak lain pandai ngecek bahasa Padang. Tapi kadang kak tuh karena ndak terbiasa dah, jadi akak banyak ngeceknya bahasa Indonesia ini, bahasa Indonesia gitu. Oke, jadi tuh ya. Oke, jadi tuh. Oke, semoga paham. Buat kalian yang bukan orang Padang, semoga kalian bisa ngerti-ngerti aja sih. Oke guys, jadi kayak gitu ya. Oke, tuh lah tuh ya. Oke, tuh. I love Padang. Oke, tuh. Jadi kayak gitu bahasa Padang, teman-teman. Jadi kayak gitu bahasa Padangnya. Kalian ngerti gak sih? Buat kalian yang bukan orang Padang, ngerti gak sih? Ya, ngertiin aja ya. Nanti aku taruh translate-nya di bawah, oke? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mada 18422. Bikin tutorial pakai celak dong, Kak Celki. Tutorial pakai celak. Kalian banyak yang setuju dulu nggak nih kalau misalnya aku bikin tutorial pakai celak? Soalnya aku takut juga gitu nanti pas aku bikin banyak orang yang pro kontra gitu sama konten aku yang kayak gitu. Karena sebelumnya aku juga pernah nemuin YouTuber yang mana dia tuh kan bercadar juga, terus pas dia make up, bikin konten make up, banyak orang yang salah paham gitu. Maksudnya banyak orang yang punya pendapat sendiri-sendiri gitu, padahal aku tahu juga gitu maksud dari YouTuber dia itu ngasih tahu ya itu sebenarnya nggak apa-apa sih menurut aku, selagi emang make up yang dia lakuin itu nggak yang menuju ke tabaruj gitu ya. Maksud aku ya selagi itu natural aja ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya aku pengen tahu aja sih seberapa banyak dari kalian yang pengen minta aku bikin tutorial celak. Kalian komen aja ya di bawah. Insya Allah nanti kalau misalnya emang aku ada waktu juga, aku bakal bikin video tutorial pakai celak. Tapi nggak tahu deh, aku pengen tahu dulu kalian banyak gak sih yang pengen gitu. Komen di bawah ya. Next ke pertanyaan selanjutnya dari Wait Anissa. Kak,
berapa harga kamera kakak dan apa mereknya? Harga kamera aku, jujur ya guys, dulu tuh aku punya kamera namanya kamera Canon EOS M100. Itu emang aku dulu pakai buat video YouTube, cuman sekarang emang aku nggak pakai lagi video kamera. Maksudnya emang aku nggak ada lagi pakai kamera. Sekarang aku udah pakai kamera HP aja, jadi nggak ada pakai kamera lagi. Tapi kalau kalian pengen tahu aku pakai kamera apa, dulu aku emang pakai kamera mereknya kamera Canon EOS M100. Kalau nggak salah aku beli kemarin itu harganya sekitar 5 jutaan 5.500 sekian gitu, kalau nggak salah ya guys. Karena aku belinya juga di toko biasa, maksudnya di toko deket tempat aku nggak beli di online. Tapi kalau nggak salah pas aku cek kemarin itu di online kayak di Shopee, di Tokopedia juga harganya sama kok, sekitar 5.500.000 gitu. Oke. Next ke pertanyaan selanjutnya dari Elf Blue Quack. Kapan siap nikah? Aku siap nikah kalau udah ada jodohnya, ya aku nikah. Tapi kalau belum ketemu jodohnya, ya aku belum siap nikah gitu. Oke, simple. Next ke pertanyaan selanjutnya dari Niaca03. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau wanita haid itu boleh tidak membaca Al-Quran? Oke, jadi aku jelasin ya teman-teman. Keempat mazhab, dari mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, keempat mazhab ini tidak membolehkan atau mengharamkan wanita atau perempuan yang sedang haid untuk memegang ataupun membaca Al-Quran. Keempat mazhab ini sepakat semuanya untuk tidak membolehkan kita ketika sedang haid membaca Al-Quran maupun memegangnya. Memegangnya itu sama sekali diharamkan. Tapi kalau misalnya ada yang nanya, Kak, kalau membaca Al-Quran boleh nggak gitu? Sebenarnya ada pendapat lain ya, maksudnya ada dua hal yang membolehkan kita membaca Al-Quran ketika sedang haid. Yang pertama di mazhab Maliki, untuk perempuan seorang penghafal Al-Quran. Jadi di mazhab Maliki, seorang perempuan yang penghafal Al-Quran itu masih dibolehkan untuk membaca Al-Quran. Tapi ingat, syaratnya harus di dalam hati, yang mana niatnya itu juga untuk mengulang hafalannya, yang mana ditakutkan hafalannya nanti hilang, makanya diperbolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua, dibolehkannya adalah guru ngaji. Ketika kamu guru ngaji, ketika kamu mengajar ataupun diajarkan gitu kan, itu masih boleh untuk membaca Al-Quran gitu. Tapi kalau dalam memegang mushaf, keempat mazhab sepakat haram, nggak boleh gitu ya, paham ya? Pertanyaan selanjutnya dari Ar-Raihan Salsabila. Kak Shelky, bikin tutor makeup dong, sebisanya aja. Bikin tutorial makeup. Guys, sebenarnya pertanyaan ini udah pernah sih ditanyain di Instagram aku. Kakak, kenapa nggak bikin tutorial makeup gitu? Bikin tutorial makeup dong. Jujur guys, jujur nih, aku mau jujur nih ya sama kalian. Aku nggak bisa makeup, serius deh. Aku tuh nggak bisa makeup. Jangankan makeup gitu ya, pakai foundation, pakai apa namanya tuh? Pakai apa sih? Kayak
glitter gitu pakai itu tuh aku nggak pernah. Maksudnya bukan nggak pernah sih, pernah, cuman dulu mungkin ya kalau misalnya pas lagi ada acara-acara waktu aku masih kecil gitu, atau dalam acara sekolah 17-an kayak gitu tuh emang aku pernah make up. Cuman kalau aku pas aku udah besar sekarang, aku emang nggak pernah lagi make up kayak gitu. Yang aku bisa itu mungkin cuman pakai celak kali ya, karena setahu aku juga pakai celak itu emang salah satu sunnah Nabi juga. Tapi ya makanya itu kalau kalian pengen aku bikin tutorial pakai celak, mungkin kalian bisa komen aja di bawah. Kalian banyak yang setuju apa enggak tuh, oke? Insya Allah nanti aku pikirin lagi deh, oke? Kalau emang itu nanti ada banyak manfaatnya ya aku bikin, tapi kalau itu cuman sekadar apa ya, aku juga nggak mau gitu. Maksudnya aku tuh pengen juga apa yang aku share ke YouTube aku itu emang yang benar-benar bisa bermanfaat buat kalian semua, nggak cuman yang kayak sebatas pengen kelihatan aja gitu. Maksudnya ya kalian ngerti lah, oke? Insya Allah ya guys. Next ke pertanyaan selanjutnya dari Ramdan Sidik 17. Celki, sudah ada yang mengikat belum? Hah? Mengikat apa nih maksudnya? Masa aku diikat? Iya banget dah. Mengikat apa nih maksudnya? Aku nggak ngerti nih mengikat apa. Masa iya aku diikat? Ngapain coba aku diikat? Maaf banget ya, kamu ngejelasinnya harus jelas dong nanyanya. Ngikat apa? Ngikat tali sepatu, ngikat apa lagi gitu. Jadi karena pertanyaannya kurang jelas, jadi gak aku jawab, oke? Next ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang terakhir ya teman-teman, dari Aurel Shi 10. Unboxing play button plus gaji YouTube kak. Jujur, silver play button aku belum dateng teman-teman. Jadi maaf banget kalau misalnya aku belum bisa bikin video unboxing, karena emang belum dateng silver play buttonnya. Tapi insya Allah nanti kalau misalnya silver play button aku udah datang ke rumah, pasti bakal aku bikinin video unboxingnya. Jadi kalian tunggu aja ya. Dan kalau misalnya gaji di YouTube, aku minta maaf banget ya teman-teman. Aku kayaknya belum bisa ngasih tahu gaji YouTube aku ke kalian. Bukannya belum bisa sih, kayaknya aku nggak bisa ngasih tahu kalian karena menurut aku ini kayaknya privasi sih. Bukan karena aku nggak mau memotivasi kalian, tapi sebenarnya pengen sih aku kayak memotivasi kalian. Cuman aku kayak lebih menjaga aja gitu, karena nggak semua orang yang nontonin video aku kan bisa kayak berpikir apa yang aku lakuin ini ya emang bener-bener niat aku memotivasi. Tapi kan kadang yang namanya manusia itu kan pasti banyak kayak berbeda-beda pendapatnya gitu. Jadi ya aku takutnya daripada nanti banyak orang yang ngiranya aku sombong atau ngiranya aku gimana-gimana. Jadi maaf banget kalau masalah gaji YouTube aku belum bisa sharing ke kalian tuh. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu gaji aku, mungkin bocorannya gini, aku kasih tahu kalian aja nih. Gaji YouTube kita itu biasanya tergantung dari viewers kita. Kalau misalnya viewers kita itu banyak, gaji kita insya Allah pendapatan kita atau gaji kita itu juga banyak. Dan kalau mau aku kasih tahu bocorannya, antara
rendah, sedang, atau tinggi, mungkin aku bisa dibilang lebih ke sedang kali ya, gitu ya, kayak gitu deh ya. Jadi gaji aku tuh biasa-biasa aja, nggak tinggi. Yang intinya juga sih, alhamdulillah pendapatan aku bisa memenuhi kebutuhan aku sendiri gitu. Oke, jadi segitu aja pertanyaan kita kali ini teman-teman, Q&A kita kali ini teman-teman. Udah habis pertanyaannya, dan aku minta maaf banget kalau misalnya pertanyaan kalian belum ada yang aku jawab. Kalau ada yang belum kejawab, itu bisa jadi pertanyaan kalian udah pernah ditanyain ke aku di video Q&A sebelumnya atau Q&A pertama aku, atau bisa jadi pertanyaan kalian belum sempat aku jawab karena mungkin waktunya nggak cukup ya teman-teman, karena aku rasa juga ini kayaknya udah panjang banget durasinya. Mungkin di next Q&A nanti kalian bisa tanya lagi ke aku. Oke? Jadi pastiin kalian follow Instagram aku dulu di @chelky_isnaira. Oke? Cukup segini dulu video dari aku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.